Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Bapak lanjutkan kuliah e-commerce. Setelah adik-adik mengikuti tes, ya mudah-mudahan masih ingat pelajaran-pelajaran kemarin ya yang sudah kita bahas di sini di dalam perkuliahan e-commerce. Pada kesempatan hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang copywriting. Untuk toko online yang kemarin sudah kita bahas, bahannya sudah cukup, jadi adik-adik bisa memperdalam sendiri ya dari bahan-bahan yang Bapak berikan, dan itu sudah cukup untuk bekal adik-adik membuat toko online. Hanya tinggal satu bahan, yaitu hosting, nanti Bapak berikan di akhir-akhir bagian ya. Nah, sekarang Bapak mau ke materi baru, yaitu tentang copywriting ya, dasar-dasar copywriting ya. Jadi ini Bapak ambil slide dari Bapak Tagar Marpaung, MSc dari Universitas Pembangunan Jaya ya. Apa sih copywriting itu ya? Kalau dilihat dari bahasanya, copy itu dapat tercipta kata karena adanya copywriting. Jadi copy bukan copy yang untuk menahan kantuk ya. Copy dapat tercipta karena adanya copywriting. Apa sih? Yaitu tulisan karya copywriter dalam bentuk iklan ya, karena iklan yang dibuat semenarik mungkin. Ini yang mengeluarkan statementnya adalah Bapak Jeffkins dari artikelnya di tahun 2004 ya. Sedangkan pendapat dari Bapak Santosa tahun 2009 mengatakan bahwa copywriting adalah the task of writing text to advertising, atau dengan kata lain, tulisan yang dibuat untuk keperluan perikanan ya, periklanan. Burton tahun 1990 mengatakan bahwa arti copy bergantung pada siapa individu yang memberikan definisi ya. Sebagai kritik, copy dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata yang menyebabkan orang-orang membeli apa yang tidak dibutuhkan ya. Sebagai kritik, copy dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata yang menyebabkan, jadi dari kata-kata itu bisa menyebabkan orang membeli apa yang tidak dibutuhkan. Jadi hati-hati ya dengan iklan ya. Jangan sampai adik-adik lena. Sebagai pencetak, tadi sebagai kritik, sebagai pencetak, copy diartikan sebagai kata-kata yang kata-kata yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan keseluruhan iklan. Jadi sebagai pencetak, copy diartikan sebagai kata-kata yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keseluruhan iklan. Jadi ini pendapat dari Burton di tahun 90-an ya. Lalu ada lagi pendapatnya mengatakan bahwa copy itu sebagai pembuat iklan, copy diartikan sebagai pesan. Jadi sekarang copy bisa diartikan sebagai pesan yang tercetak di media apapun ya, selama pesan tersebut dapat muncul. Jadi sekali lagi copy ya, itu dari konteks pembuat iklan, copy diartikan sebagai pesan. Ya, dari konteks pembuat iklan, copy diartikan sebagai pesan yang tercetak di media apapun selama pesan tersebut dapat muncul. Sebagai pembuat iklan televisi, maka beda lagi nih ya. Kalau sebagai pembuat iklan televisi, copy terdiri dari kata-kata atau audio yang menemani kemunculan gambar atau video di dalam iklan televisi. Karena ini tadi konteksnya iklan televisi, maka dia copy di sini adalah kata-kata ya, tidak cetakan tertulis, tapi kata-kata yang menemani munculnya gambar atau video di iklan televisi ya. Lanjutkan. Perluasan definisi copywriting ya.
Bisa juga menjadi lebih luas definisi copywriting oleh Moriarty 2009 mengatakan bahwa copywriting adalah proses untuk menunjukkan nilai dan manfaat yang ditawarkan oleh suatu merek, gitu ya. Nah, kemudian ada hal yang lain yaitu creative plan yang merupakan dasar yang mengarahkan elemen pesan dalam advertising copy. Nah, berikut adalah pengetahuan yang harus dipahami dalam copywriting. Apa saja? Pertama, bahasa, ya. Lalu imajinasi visual. Berikutnya adalah psikis manusia atau human insight dan psikologis. Advertising writing style. Jadi kalau diartikan gaya penulisan iklan gitu ya. Jadi style dari penulisan iklan. Pertama adalah sesimpel mungkin. Ya. Jadi kalau kita membuat iklan, jangan rumit. Bahasanya harus sederhana, sesimpel mungkin, sehingga mudah dimengerti oleh target audience atau calon customer-nya. Kemudian fokus, ya. Jadi yang kedua adalah fokus. Jangan melebar gitu ya. Informasi tidak boleh melebar, tapi fokus mengarah pada satu keunggulan tertentu dari yang akan kita tawarkan gitu ya. Misalkan mau menawarkan permen misalnya, fokus pada permen tersebut ya, bukan pada misalnya artisnya salah ya, jadi pada permennya gitu ya. Itu harusnya seperti itu. Jadi oke. Berikutnya adalah menghitung setiap kata yang digunakan. Jadi di sini ada hitung-hitungannya, jumlah katanya, tidak boleh terlalu banyak, jadi harus cukup ya. Tidak terlalu sedikit juga ya. Menghitung setiap kata-kata yang digunakan. Menghitung setiap kata yang digunakan karena penggunaan tempat dan waktu periklanan cukup mahal. Jadi alasannya apa kita harus menghitung, harus ngirit? Karena untuk iklan tersebut ya, biasanya dihitung dari luas, ya, luasan. Misalnya adik-adik iklan di baliho atau iklan di apa namanya? Kalau sekarang itu eh, apa layar elektronik itu yang lebar-lebar itu ya di pinggir-pinggir jalan itu semakin besar semakin mahal. Semakin kecil tentu semakin murah. Kalau besar itu membuat orang tertarik ya. Semacam itu. Sehingga perlu diperhitungkan jumlah kata yang digunakan. Jadi, bagaimana dengan yang dimaksud dengan copywriter akhirnya? Kita bisa simpulkan. Yaitu copywriter itu seseorang yang menulis naskah dalam organisasi bisa. Ya. Bisa juga seseorang yang menciptakan, membentuk, dan membuat seni kata dalam periklanan bisa juga. Atau copywriter adalah seorang yang jabatannya setara dengan art director di dalam sebuah agensi periklanan. Bisa juga. Jadi bisa didefinisikan dari beberapa sudut pandang. Nah, yang penting adalah seorang copywriter itu tidak hanya mencintai dunia kata, tapi juga menguasai visualisasi. Apa itu ya visualisasi ya? Daya hayal, boleh ya. Karena copywriter lah yang mengolah imajinasi visual ke dalam rangkaian kata-kata. Sehingga orang kalau baca apa yang dituangkan oleh copywriter di dalam media bisa membayangkan gitu ya produk tersebut, bisa berkesan gitu ya. Bahkan hingga akhirnya ingin membeli. Bisa jadi copywriter tidak dalam bentuk kata-kata tapi gambar bisa juga ya tadi disampaikan. Kemudian disertai oleh audio atau apa namanya? Audio itu suara begitu ya. Tugas seorang copywriter adalah mengolah kata dan menyelaraskan ide dengan strategi kreatif periklanan. Jadi job desk-nya itu ya, seorang copywriter adalah mengolah kata, ya,
mengolah kata, maaf, mengolah data maksudnya, mengolah data dan menyelaraskan ide. Jadi copywriter itu membutuhkan data terkait dengan misalnya calon target dari audiensnya atau calon customer. Misalnya yang disasar adalah X ataupun non X ya, lulusan alumni dari sebuah alumni dari sekolah menengah atas misalnya atau SMK gitu ya. Itu adalah dari sisi usia mereka misalnya di antara usia 19 sampai 20 tahun. Jadi masih termasuk remaja ya itu ya, menjelang dewasa. Lalu semacam itu ya, dia harus punya data semacam itu. Kemudian juga jenis kelamin bisa juga. Misalnya sasaran produknya adalah untuk wanita. Jadi dia harus punya datanya juga gitu ya, dari sisi copywritersnya. Jadi dia harus mempunyai data, kemudian dari sisi produknya juga, misalnya produknya adalah produk emang untuk wanita, maka dia harus tahu usia wanita, kemudian jenis kelamin, bisa juga misalnya taraf ekonomi. Jadi yang disasar misalnya adalah remaja-remaja yang mempunyai taraf ekonomi menengah ke atas ya. Jadi remaja-remaja dari orang-orang yang atau dari orang tua yang berkemampuan menengah ke atas, itu tergantung dari apa barang yang akan dijual. Tugas seorang copywriter adalah tadi ya untuk menyelaraskan tadi data tadi, kemudian dengan ide dan strategi kreatif periklanan, maka ya dengan mengacu pada produk maka dibuatlah suatu iklan ya, dalam bentuk kata-kata bisa, dalam bentuk suara bisa, audio ya, disertai dengan videonya. Oke. Apa sih pekerjaan dalam copywriting ini? Pertama jadi dari keahlian copywriting ini apa pekerjaan yang bisa didapat atau diperoleh? Pertama jadi copywriter, pembuat iklan. Yang kedua adalah freelancer. Jadi orang yang bekerja tanpa ikatan. Lalu bisa menjadi atau membuat bisnis ad agency. Ads itu advertising ya. Jadi agensi periklanan ya, ads agency. Bisa juga dia bekerja sebagai corporate in-house. Corporate in-house. Corporate itu biasanya corporate in-house ya. Jadi ini adalah dengan kemampuan dia untuk mengolah tadi ya data, kemudian menyelaraskannya terhadap produk yang akan ditampilkan. Dia bisa menjadi corporate in-house. Lalu bisa juga menjadi governance atau di pemerintahan gitu ya. Atau ya institusional in-house station atau pokoknya yang resmi gitu ya. Bisa. Jadi bisa di corporate in-house, bisa di government in-house. Jadi bisa di karyawan swasta atau bisa di sebagai karyawan negara atau ya. Kita lanjutkan. Kemudian menulis teks iklan yang efektif. Bagaimana ya menulis teks iklan yang efektif? Pertama tadi sudah kita jelaskan ya, sederhana, ringkas, lalu fokus, kemudian harus spesifik, spesifik khusus sekali gitu ya. Lalu personal, kemudian fokus tunggal, lalu konversasional. Konversasional itu artinya bisa mengubah dari tadinya hanya tertarik gitu ya, menjadi ingin membeli. Kemudian akhirnya menjadi membeli benar. Jadi tertarik, kemudian ingin membeli, tertarik karena iklannya kok bagus ya, eye catching, terus setelah dibaca kata-katanya menjadi ingin. Setelah ingin akhirnya terjadilah transaksi atau closing ya dalam bahasa marketingnya. Jadi terjadilah pembelian atau di sini istilahnya konversi, dikonversi. Jadi tadinya hanya leads menjadi customer. Ya.
Lalu original, ya, original, asli. Jadi kalau bisa selalu membuat inovatif sehingga apa yang kita keluarkan produk iklan itu adalah betul-betul eh, apa namanya asli ya, belum belum dibuat oleh orang lain, jadi belum dikeluarkan atau belum dicetuskan oleh orang yang lain. Jadi ini original. Ya. Anda kalau mau melihat bagaimana originalitas paling banyak iklan iklan rokok ya, kalau mau lihat ya, wah, itu banyak sekali ya, hebat-hebat. Kadang kita susah untuk menafsirkannya, maksudnya apa itu ya? Kok ada misalnya rokok dengan helm gitu, apa hubungannya gitu? Kadang, aduh, susah gitu ya. Tapi ya itulah seninya mereka ya. Kemudian eh, selain orisinil tadi ya, inovatif itu berarti gunakan variasi supaya tidak monoton ya, variasi. Kita harus bisa selalu kreatif ya, inovatif sehingga banyak variasi-variasi dari iklan yang bisa kita gunakan. Dan yang terakhir adalah gunakan deskripsi imajinatif. Deskripsi imajinatif artinya itu bisa mudah diterima oleh uh, customer, diterima, dibayangkan dan seterusnya. Jadi begitu melihat, membaca, bisa membayangkan, bisa memvisualisasikan dalam angan-angan mereka sehingga akhirnya mereka bisa tertarik untuk membeli gitu ya. Untuk closing. Oke, sekarang toolkit. Apa sih toolkitnya copywriter? Apa ya? Toolkit itu alat-alatnya atau staff atau perlengkapannya ya. Perlengkapan dari copyright ya. Pada umumnya sebuah iklan dibangun dari 2 atau 3 elemen copy. Jadi ini perlu diketahui ya. Banyak-banyak, hanya 2 atau 3 elemen copy. Pertama headline. Ya. Elemen dalam copy itu terdiri dari headline. Nomor 1, nomor 2 overline. Oh, ini malah banyak ya. Ada headline, overline, subheadline. Ada body copy, 5 caption, 6 blurbs, 7 boxes and panel, 8 slogans, tagline, logo text. Jadi ini berikutnya ini adalah kembangannya ya. Jadi awalnya tuh hanya 2 atau 3, kembangannya sampai jadi 8. Jadi headline, overline, subheadline, body copy, caption, blurb, boxes and panels, slogan, tagline. Oke. Ya, sekarang kita kupas satu-satu ya. Oke, headline. Si headline, fungsi utama dari headline adalah untuk menarik perhatian audiens ketika dilihat seketika itu juga. Jadi fungsi utama headline itu untuk menarik perhatian audiens ketika dilihat seketika itu juga. Jadi makanya headline itu biasanya harus besar tulisannya, eye-catching, kata-katanya ya pokoknya meledak gitu boleh ya. Headline itu merupakan suatu yang menakjubkan pertama dilihat ya. Langsung nggak perlu warnanya, langsung itu koran dibuka headline, langsung itu yang dibaca orang. Dia nggak baca yang bawah-bawahnya, langsung atas ya. Posisinya juga di atas, namanya head ya. Udah posisi di atas, hurufnya besar, warnanya ngejreng misalnya, eye catching banget gitu. Headline untuk menarik perhatian audiens. Satu ketika ya, satu saat itu juga. Headline merupakan frase atau kalimat yang berfungsi sebagai pembukaan iklan. Misalnya apa ya? Banyak ada contoh headline ya. Anas tersudut Demokrat Limbung. Wah itu ya. Ini ada contohnya. Anda bisa lihat nih. Anas tersudut Demokrat Limbung. Ada gambarnya si Anas terpuruk nih ya. Oh ini kasihan nih kalau orangnya lihat nih, kasihan bener. Ini koran Tempo agak gimana gitu. Ini kelihatan sekali ya. Nah, kalau yang berbahasa Inggris contohnya di sini. It takes 90 years to go from it takes 90 years to grow a box of Kleenex. Apa cek kurang tahu juga sih. Nah, ini produknya biasanya. Tapi yang ini yang mudah nih koran Tempo ya. Ini dia posisi di atas dikasih headline tuh warnanya kuning ya kan, jadi kelihatan banget. Sedangkan warna dasarnya atau latar belakangnya adalah gelap sehingga nih ya sangat uh, mudah gitu ketangkep oleh mata. Oke, oke ya, itu contohnya.
Nah, di sini headline itu punya beberapa tipe ya. Ada direct headline, ada indirect headline. Jadi ada headline yang langsung dan informatif ya, ada yang tidak langsung ya. Langsung tentu lawannya tidak langsung. Langsung dan informatif contohnya adalah proteksi dari sinar UV, actions genes dan seterusnya. Jadi ini langsung. Kalau yang tidak langsung tidak bersifat selektif dan tidak memuat banyak informasi, namun dikemas menarik dan menciptakan citra. Misalnya straighten your teeth without any noticing. Jadi ya perlu menafsirkan dulu nih apa sih maksudnya gitu ya. Tapi kalau langsung itu ya. Misalnya apa produk untuk skin itu ya. Proteksi dari sinar UV atau kacamata, proteksi dari sinar UV, langsung dikasih tahu. Tapi kalau headline tidak langsung orangnya perlu mikir dulu. Straighten your teeth without any straighten your teeth without anyone noticing. Nah, gitu ya. Kuatkan gigi Anda tanpa orang lain kasih tahu gitu ya. Maksudnya gimana sih? Nah, itu perlu pikir gitu ya. Itu yang tidak jadi bersifat selektif dan tidak memuat banyak informasi namun dikemas menarik. Bersifat selektif dan tidak memuat banyak informasi namun dikemas menarik. Ciptakan citra. Contohnya nih ya di gambarnya headline. Nah, jadi yang tidak langsung tuh ini sejak pemakaian pertama ya itu. Sorry. Ini yang langsung. Sejak pemakaian pertama proteksi dari sinar UV. Ya. Action Jeans ini contohnya. Chuck Norris ya. Ini artis tahun lama ini ya, tahun 80-an kalau adik-adik belum lahir. Aktris karateka, oke ya. Oke, baik. Untuk Bapak rasa untuk sementara ini dulu yang Bapak sampaikan masih banyak ya. Slide-nya masih 20-an slide lagi. Jadi kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya di hari Jumat ya tentang copywriting ya. Mungkin nanti kalau adik-adik ada pertanyaan silakan di email atau di WA. Nanti kita bisa diskusi pada pertemuan hari Jumat. Terima kasih Bapak ucapkan atas perhatiannya dan menghadiri kuliah online pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.